mengantarkan namanya memperkenalkan pasti yang disebut dengan manajemen keuangan atau introduction to financial management. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan tidak komplain. Kita lihat dulu. Ya, nah di dalam manajemen keuangan banyak orang berpikir ya, tapi tidak semua itu berpikir tentang bagaimana memperoleh profit dari suatu perusahaan itu ya. Profit itu biasanya kalau saudara menggambarkan analisis break even point itu adalah penjualan jauh lebih besar atau penjualan lebih besar dari total cost. Total cost itu ada dua ya. Ada total total variable cost, ada total fixed cost. Nah, kalau dijumlah maka dia menjadi total cost. Nah, profit atau laba sama dengan total penjualan dikurang total cost. Nah, kalau dia tidak untung tidak rugi disebut break even point. Nah, gitu ya. Orang berpikir itu yang utama, padahal tidak ya. Yang terutama di dalam perusahaan itu adalah bagaimana seorang direktur keuangan atau bagaimana seorang manajer keuangan mampu mengkolekting ya semua tagihan-tagihan di luar. Jadi account receivable-nya itu harus bisa ditarik secepat mungkin. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan industri yang sama dia bisa mengcollecting account receivable itu misalnya 30 hari, kita jauh lebih cepat misalnya 15 hari. Caranya ada strateginya itu ya 5/15 N30 itu ada. Jadi 5/15 itu maksudnya 5% diberikan diskon jika orang itu membayar 15 hari, sementara N30 itu maksudnya masa kreditnya 30 hari. Ada strategi. Nah, itulah namanya nanti di dalam analisis keuangan itu bisa dilihat turnover account receivable berapa ya. Nah, yang paling utama di dalam perusahaan itu bukan mencari profit, tapi bagaimana seorang direktur finance atau manajer keuangan mampu memberikan terbaik kepada stakeholder atau pemegang saham ya. Jadi nilai sahamnya naik gitu ya. Jadi nah, itu yang penting, bukan profit itu hanya jangka pendek ya. Tetapi kalau nilai sahamnya naik lalu bisa dijual di BEJ sekarangnya atau di BII sekarangnya, Bursa Efek Indonesia. Dulu kalau nggak salah Bursa Efek Jakarta ya, sekarang BEI kalau nggak salah ya, Bursa Efek Indonesia yang di Jalan Sudirman. Nah, bagaimana seorang direktur atau manajer keuangan mampu menaikkan nilai saham dari pemegang saham itu ya, stakeholder. Itu yang dicari. Jadi value-nya yang penting, bukan profit. Profit benar perlu kalau nanti misalnya mau ada reinvestment atau mau bikin misalnya ekspansi gitu ya. Nah, perlu modal ya. Modal itu bisa didapat atau diperoleh dari return earning-nya, tapi bukan itu yang terutama. Baik, kita lanjut slide-nya ya. Nah, apa tujuan dari perusahaan? Ya? Tujuan dari perusahaan itu tadi yang saya bilang bagaimana meningkatkan nilai saham. Ya. Nah, profit maksimal ini maximization itu adalah bisa diabaikan ya. This goal ignores gitu ya. Artinya kenapa bisa diabaikan ya? Tujuan ini kita abaikan. Kenapa? Tadi saya katakan ini adalah jangka pendek. Jangka pendek itu ya perlulah untuk misalnya bagaimana menggaji karyawan, bagaimana membiayai atau menginvestasikan bahan-bahan baku. Perlu memang profit itu, tapi bukan itu goal of the firm,
atau tujuan dari perusahaan itu tidaklah profit semata, ya. Ada lagi yang namanya timing of return, ya. Hati-hati. Nah, time value of money ini sangat-sangat diperlukan bagi seorang manajer atau seorang direktur keuangan. Nah, saudara sudah masuk kelas ini, kelas yang namanya manajemen keuangan. Jadi saudara sudah sekelas dengan direktur keuangan. Nah, saudara harus mampu bagaimana caranya menghitung time value of money. Ada dua di situ yang pokok besarnya, ya. Misalnya uang 1.000 rupiah atau 1.000 dolar itu akan kita ambil 3 tahun kemudian dengan interest bank atau interest rate itu misalnya 5% per tahun. Mana lebih bagus uang 1.000 dolar itu kita pegang sekarang tanpa bunga tapi kita bisa putar dibandingkan misalnya saudara nanti menerimanya 3 tahun kemudian, ya. Kenapa? Time value of money itu harus hati-hati karena timing of return-nya tahun depan bisa yang namanya nanti inflasi sampai 2 digit, misalnya 3,5%. Nah, berubah itu nanti atau bubar itu nanti perhitungan saudara, ya. Jadi disitulah kemampuan seorang manajer atau direktur keuangan bagaimana goal of the firm yang saudara kelola itu tercapai. Nah, kemudian ada hal yang sangat pasti. Kepastian atau certainty of return itu adalah yang uncertainty. Ya? Yang tidak dapat diketahui itu, yang ketidakpastian itulah yang pasti, ya. Misalnya hari ini katakanlah misalnya $1 itu 14.300. Kita tidak tahu besok itu bisa 15.000. Ya? Bagaimana pasar mempengaruhi? Ada sentimen-sentimen pasar yang sangat mempengaruhi rupiah. Karena kalau yang namanya saudara punya perusahaan yang besar, itu mainnya pembayarannya itu melalui dolar, tidak melalui rupiah, karena apalagi saudara itu punya link kepada ke luar negeri atau ekspor impor atau bahan bakunya harus diimpor misalnya begitu. Saudara tidak bisa dapat dari dalam negeri karena dalam negeri sangat-sangat terbatas, maka uncertainty itulah yang menjadi certainty, ya, yang tidak pasti itulah menjadi pasti. Jadi ada orang mengatakan begini, saya paling benci kalau ada orang bilang, biasanya sih segini. Mana ada yang biasanya gitu, ya. Kenapa? Karena setiap detik dunia ini berubah. Saudara juga setiap detik berubah. Minimal misalnya kalau hari ini saudara ulang tahun yang ke-70, nah detik depan berarti saudara tidak 70 lagi, 71 detik, kan gitu. Sudah berubah. Ini tidak ada yang bisa dibilang dikatakan lagi misalnya, loh kok biasa nggak ada biasanya, ya. Itulah yang disebut uncertainty of return. Nah, sebagai seorang analis, karena saudara dianggap kalau sudah ngambil kelas ini, berarti saudara sudah berlevel, ya, atau di adjustment disesuaikan dengan seorang direktur keuangan, ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau saudara mau bertanya nanti, tanya, ya, jangan saya habis. Kalau saya sudah habis bicara, sudah habis perkuliahan baru tanya, aduh, nanti jam saya ada lagi yang harus saya layani, ya. Tanya aja sekarang, karena seorang yang calon magister manajemen, terutama yang mempelajari manajemen keuangan, itu lebih banyak discuss, ya. Nah, kalau dulu saya ngambil ini, itu setiap hari pertemuan itu kita harus presentasi. Setiap hari presentasi. Di setiap hari ngetik dulu, ya. Belum ada yang secanggih ini, ya. Belum ada HP, belum ada Android. HP saya dulu itu
Erikson gitu ya. Teman saya itu apa namanya itu yang pakai kayak kalau ditimpuk kambing, kambingnya mati tuh. Oh ya, makin gedenya itu. Apa namanya itu dulu itu nama dia pula. Saya Erikson itu ya. Nah, belum ada secanggih ini, nggak ada Android, jadi tidak ada WA, tidak ada, cuman hanya bisa SMS sama bicara ya. Nah, jadi kalau maksud saya nggak bisa banyak bisa dicari di HP. Kalau sekarang bisa banyak dicari di HP, apa saja bisa dicari. Nah, discuss gitu ya. Nah, jadi saya punya dulu Pentium 4 atau Pentium jam malam, besok pagi kuliah, presentase pribadi atau individu, nanti presentasi kelompok. Nah, pulang besok, aduh gitu ya, gitu terus kerjanya. Nah, saya mau taruh begitu atau sorry, saya mau buat demikian ke Stima ini kayaknya belum bisa ya, belum bisa. Dulu waktu 2006 kalau nggak salah ya, 2006 atau 2000 tidak ada yang mau dengan pola itu ya. Pola karena berdasarkan survei mendengar itu setelah 3 jam itu hanya bisa diterima 5%. Memang mendengar tuh selama 3 jam itu bisa dia terima sebanyak 70%. Tapi kalau dia discuss melakukan sesuatu hal yang dia geluti, itu bisa 98%. Sekalipun setelah 3 jam. Nah, kenapa? Karena dia lakukan. Gitu ya. Dia lakukan. Misalnya, dia nggak naik sepeda. Kalau dia nggak lakukan, nggak bisa. Tapi kalau dia lakukan, bisa. Nah, gitu kira-kira ya. Dia tidak lupa. Kemana cara. Baik. Kita lanjut slide berikutnya ya. Prof. Halo. Iya, mau nanya. Ya. Nah, mau nanya dengan apa namanya hype yang sekarang terjadi adalah contoh startup. Nah, startup itu kan bakal duit kan. Nah, kalau kita bicara ROI, repeat of investment juga, ya nggak tahu mereka dari mana segmentasinya dapat duit balik itu, gitu kan. Perusahaan aja, dari valuasi perusahaan aja, atau mereka sendiri sebenarnya lagi apa ya, kalau bakal duit kan itu kan dari bagian dari pemasaran, dari apa usaha pemasarannya, tapi kalau terus-terusan kan akhirnya rugi juga ya. Nah, kalau dari dua hal yang ini, time of return dan acceptance of return, mereka itu apakah bisa dibilang masuk kategori ini atau mereka ada apa namanya, ada kategori beda? Ya. Jadi memang semua perusahaan tidak hanya mengandalkan dari profit atau penjualan saja ya. Karena seorang direktur pangan dia harus bisa juga menguasai produksi. Dia harus bisa juga menguasai pemasaran. Dia harus juga bisa menguasai bagaimana cara memperoleh yang namanya bahan baku raw material. Ada value chain. Value chain itu rantai nilai supaya dia sampai ke perusahaannya itu tidak terlalu tinggi markup dari profit yang pemasok. Misalnya gini. Makanya kalau kita belajar yang namanya dasar-dasar bisnis atau bisnis modern punya si Basu swasta, ya, itu disebutkan ada dua caranya. Apakah perusahaan mendekatkan diri kepada labor, artinya para pekerja, dia mungkin murah di situ kerja tarifnya, atau kepada raw material, bahan baku. Jadi ada dua macam. Syukur-syukur dua-duanya itu bisa didekatkan di satu tempat sehingga
pekerjanya itu, labornya itu tenaga kerjanya murah, kemudian bahan bakunya gampang dipasok. Nah, itu jauh lebih bagus. Tapi seorang manajer keuangan harus bisa mampu itu. Nah, dia bisa istilahnya menyuruh bagaimana caranya direktur produksi bisa memasok barang yang raw material itu lebih dekat ke dia. Jadi misalnya rantai nilainya sampai 7 di-cut. Misalnya 4 sajalah. Nah, 5, kalau misalnya 9 atau 7, misalnya katakanlah dulu pemasok kita, baru kita dapat ke gudang kita langkah ke-8, setiap misalnya pemasok ini mengutip atau mengambil profit 10%, berarti sampai langkah ke-7 itu sudah 70% dari harga awal. Misalnya katakanlah harga awalnya itu 1.000, sampai di ke-7 pemasok sebelum masuk ke perusahaan kita itu udah 1.700. Ini yang harus diperhitungkan bagaimana harga jual nanti dibandingkan dengan nanti misalnya perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, jadi dia tidak hanya profit, dia bisa mengandalkan misalnya mencari jalan keluar itu sehingga dia tidak high cost. Nah, tapi tidak lower cost juga, ya wajar lah gitu ya. Nah, gitu dia tidak high cost. Nah, jadi itu satu. Bisa juga dia misalnya memperoleh, katakanlah dia dapat pinjaman gitu ya misalnya, atau dia bisa membuka yang namanya metode saham baru untuk menambah modal, kan gitu ya. Banyak, tidak hanya dari profit ini. Jadi return of investment ROI itu bisa dihitung, tapi dengan catatan dia berapa yang disepakatin PB periodnya, apakah 3 tahun, apakah 5 tahun, apa berapa. Tapi perusahaan-perusahaan biasanya tidak lebih dari 5 tahun PB period. Itu ada hitung-hitungannya. Masuk enggak kriteria misalnya dia melakukan investment suatu katakanlah bidang, lalu dia hitung pakai yang namanya proposal studinya itu ya, dia hitung, kira-kira wah ini terlalu tinggi proyek ini, lebih dari 5 tahun, itu biasanya ditolak. Nah, manajer itu atau vice president yang memimpin, ya jarang-jarang ya presiden direkturnya yang memimpin, kadang-kadang vice presidennya saja yang memimpin itu, dia juga harus tahu berapa kesepakatan atau berapa kebijakan perusahaan untuk menerima ROI itu 5 tahun kah, kan gitu. Tapi umumnya 5 tahun, karena kalau sudah jangka panjang itu biasanya proyek ini, proyek pemerintah. Proyek pemerintah misalnya dia dapat katakanlah PLN misalnya. Nah, itu bisa 10 tahun yang mengadakan itu, pasti pemerintah bayar, kan gitu, pasti pemerintah bayar. Nah, pemerintah juga bisa kita klaim misalnya terjadi yang di luar kemampuan kita ya. Nah, jadi misalnya kita menganggap steris paribus ya, semua keadaan semua tetap. Tapi kan nggak bisa. Uncertainty ini lebih pasti daripada certainty-nya. Kadang-kadang gejolak, kita klaim karena di luar kemampuan kita, Pak. Ini begini, ya sudah di ambang batas ini yang namanya harga pasokan kami ke Bapak. Kemana kalau kita tinjau kembali? Nah, dari orang PLN misalnya pikir masih bisa dinaikkan sedikit, nah gitu. Itu jangka panjang itu bisa diterima. Tapi kalau jangka-jangka ke swasta, jangka pendek itu paling maksimal 5 tahun. Tidak ada yang lebih dari 5 tahun. Jadi kalau misalnya saudara bilang poinnya itu apakah dari mana saja? Ya, bisa mereka bayar, karena mereka juga punya perhitungan. Kan gini, saudara kalau misalnya mau ngutang mobil, apa namanya ngutang tuh kredit ya, kredit mobil, saudara harus hitung, gaji saya cuma 20 juta, kredit rumah 5 juta sebulan, kemudian kredit mobil berapa? Maksimal 5 juta lah. Seharusnya 2/3 atau 67% dari gaji itu tidak boleh diganggu harusnya. Kenapa?
Karena itu untuk makan, ya, cost of life-nya di situ. Jadi nggak bisa itu diganggu. Kalau diganggu, nanti misalnya susu anak saudara gerus, gara-gara ingin punya mobil yang ya nggak terlalu mahal lah ya, Lamborghini lah katakan gitu ya, kayak kita mau lawan Hotman Paris lah, Hotman Paris kita lawan, emang cuma dia yang punya Lamborghini misalnya gitu ya. Nah, saudara kan harus hitung-hitung juga, sama kayak gitu. Kalau orang melakukan investment dia hitung-hitung, apakah dia nanti bisa membayarnya dengan tepat waktu. Itu membayar itu kan ada dua yang harus dihitung, satu pokok pinjaman, satu bunga pinjaman. Nah, kalau terlambat pokok pinjaman dan bunga pinjaman tidak dibayar, maka periode berikutnya akan terbebani. Nah gitu, itu harus dihitung semua. Enggak. Jadi pertanyaan saudara tadi, jangan dibayar kalau hanya mengandalkan profit. Tidak, harusnya tidak hanya profit andalannya untuk bisa membayar. Kalau dia misalnya melakukan investment ya, begitu, gitu kira-kira. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi tujuan perusahaan itu tidak hanya itu. Nah, ini yang tujuan perusahaan. Bagaimana shareholder weight maximization ya? Artinya bagaimana kesehatan. Waduh, ada HP ini sebentar nih, mengganggu nih. Ya, saya terpaksa menggini dulu nih. Ntar dulu nih, mengganggu nih. Kenapa siapa ini yang telepon? Nanti saya bel lagi ya, lagi ngajar. Nah, ini yang utama. Bagaimana caranya seorang direktur keuangan itu mampu menaikkan nilai saham, namanya shareholder wealth, dimaksimalkan. Maksimal itu kelihatannya gampang, tetapi sulit. Kenapa? Ada pesaing, kompetitor kita ada. Kompetitor kita itu sejenis perusahaannya dengan perusahaan kita. Nah, terus gimana caranya? Nah, itulah artinya, makanya ada banyak, saya pernah mengelola, tapi tidak banyak. Itu ada yang namanya intelijen untuk kompetitor-kompetitor sebuah perusahaan. Kenapa? Nah, kita harus tahu berapa kemampuan perusahaan lawan, kompetitor kita. Tidak hanya analisis SWOT atau analisis TOS, tidak hanya itu. Karena kalau analisis SWOT dan analisis TOS itu kita hanya melihat dua komponen. Ya, dua komponen internal, dua komponen eksternal. Dua komponen internal itu kita ada strength, ada weakness, kekuatan dan kelemahan. Kalau yang eksternal ada opportunity dengan ancaman. Padahal tidak seampat itu saja. Masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kita kalah bersaing dengan kompetitor. Itulah makanya diperlukan intelijen tadi ya. Jadi ada intelijen perusahaan namanya firm intelijen ya. Nah, lalu bagaimana cara memaksimalkan nilai perusahaan? Bagaimana memaksimalkan yang namanya harga saham? Nah, inilah dia. Dua inilah poin dari yang namanya shareholder wealth maksimal itu. Dua ini yang perlu. Bagaimana caranya bisa ya kita itu mengangkat nilai perusahaan. Jadi kalau dulu tahun 2008 ya atau sebelum 2008 itu BMW 18.i itu menjadi ikon dari seorang manajer muda. Jadi kalau saudara itu manajer muda yang istilahnya karir cemerlang, itu harus memiliki mobil yang namanya BMW ya, BMW ya, BMW itu 18.i katanya ya. Nah, saya tahunya 18 itu adalah
1800 cc-nya. Baru serinya tinggal cari. Ada seri 3, seri 5, seri berapa lah gitu ya. Tapi yang suka dipakai itu seri 3. Jadi 3.18.i gitu ya. Nah, itu sebelum tahun 2008 kalau nggak salah itu ya, itu sudah menjadi ikon. Jadi kalau saudara ketika katakanlah 2005 ya, kira-kira 18 tahun yang lalu, kalau saudara sudah menjadi seorang manajer muda, itu saudara harus memiliki itu karena orang langsung melihat, wih, manajer muda datang. Pintu mobil saudara sama yang namanya satpam, ya. Jadi security dari katakanlah Ion Mall. Ion Mall itu kan banyak ya sekarang ya. Ada Tanjung Barat, ada yang di Jakarta Timur itu, ya Jakarta Timur, Cakung Timur kalau nggak salah ya. Terus ada banyak lagi. Nah, itu kalau saudara turun langsung dibuka sama security-nya. Atau kalau saudara main ke GI atau main ke mana lah itu ya, itu daerah-daerah Sudirman itu langsung dibuka. Itu artinya orang sudah mempelakan atau apa ya namanya, menjas bahwa ini orang manajer muda yang sukses. Gitu. Tapi kalau saudara misalnya saudara sudah manajer muda masih menggunakan Corolla, Grid Corolla tahun 1985 atau 95 atau 97 itu ya belum disebut itu ya, tahun segitu kan masih bagus tuh Grid Corolla tuh ya, tahun 2005 bisa. Nah kalau sekarang orang membuat ikonnya itu Lamborghini ya. Nah, saya sering kalau ke gerejanya itu di Cilandak, di Santo Stefanus. Kalau pagi-pagi itu ada orang Surabaya, ada orang Bandung, itu pakai mobil-mobil mainan itu. Ya, ada yang Ferrari, ada yang Porsche. Nah, itu langsung main kebut aja, terus katanya gitu ya. Waktu saya ke Perancis itu kencang sekali tuh yang namanya Ferrari itu. Nah, tolnya di sana itu nggak kayak tol Jor yang di belakang rumah saya ini. Ya di Jatiwarna itu masuk aja nggak bisa tol. Kalau tol yang di Perancis itu kosong, sehingga Ferrari-nya masih jauh di belakang bis saya, itu udah terus gitu, wah kencang. Nah, itu artinya orang-orang sukses pakai itu, gitu ya. Kalau di voice-nya anak-anak itu untuk mainan aja ya, tapi hebat itu orang-orang dari letter L sama letter B ya, itu hebat tuh. Nah, kita kembali. Artinya kalau saudara seorang manajer keuangan atau direktur keuangan, itu saudara harus mampu bagaimana membuat nilai perusahaan semaksimal mungkin. Jadi dia paling atas. Kalau dalam manajemen pemasaran, dia menjadi leader, gitu ya. Jadi leader, pemimpin. Jadi dia pemimpin perusahaan. Jadi di bawah dia semua perusahaan-perusahaan yang sejenis. Jadi maksudnya sejenis itu gini. Kalau perusahaan kita itu bermain di mineral atau di soft drink. Kalau soft drink itu cuma 2 sih ya. Satu Coca-Cola, satu Pepsi Cola. Di Amerika hanya 2 ini yang berantem. Artinya saingan terus ya. Tapi Pepsi Cola tidak pernah menang dengan Coca-Cola. Sekalipun Pepsi Cola punya turunan anaknya, apalah itu yang namanya. Katakan juga kalau Coca-Cola, ada Sprite, ada 7up, ada macam-macam itu Coca-Cola. Nah, tapi permainan mereka baik masuk di Eropa, main di Asia, main di mana saja, itu Coca-Cola masih tetap menang. Nah, itulah yang dimaksud.
Berarti si manajer keuangan dari Coca-Cola itu mampu membuat nilai perusahaan itu maksimal, ya. Mereka bikin lagi reklame, ya, dengan minum Coca-Cola seharga 3.000. Itu murah, udah sejuk lagi, dingin, ya, Coca-Cola. Nah, tapi Pepsi Cola nggak ada bikin iklan, gitu ya. Nah, kalau kita main ke mineral, ada dua pesaing juga, pesaing hebat. Saya sukanya karena agak kadang-kadang pusing, saya harus minum aqua dulu, kan gitu ya. Nah, aqua dulu, saya minum aqua dulu. Saya karena punya riwayat gula, saya nggak mau minum yang sebelah. Nah, sebelah itu kan katanya ada manis-manisnya. Nah, kalau ada manis-manisnya, gula darah saya naik. Saya nggak pilih itu. Saya pilih yang aqua dulu. Nah, jadi dua perusahaan ini lalu ribut. Tapi, saudara harus ingat, yang pertama sekali bermain di mineral itu adalah aqua. Sekalipun dulu saya belajar marketing, itu pasti tidak lulus sama dosen saya, Dr. Mujamil namanya, Mujamil. Doktor waktu itu tahun berapa ya? Tahun 78. 78 ya. 78, apakah saudara ada lahir ya? Juga nggak tahu ya. Nah, itu marah dia kalau misalnya merek itu sama dengan yang mau dijual. Boleh. Merek itu harus beda dengan yang dijual. Jadi kalau mineralnya itu kan aqua. Nggak boleh punya merek aqua. Misalnya mereknya Fit, Aires atau apa gitu. Itu pasti saya nggak lulus gitu ya. Nah, itu tapi mereka bisa mencuri hati masyarakat dengan merek aqua. Pokoknya saudara mau dikasih apapun, pasti orang yang jual bilang aqua ya Pak. Nah, dan yang dikasih Fit atau Aires atau yang lain, bukan aqua. Tapi dia selalu mengatakan aqua ya Pak. Gitu. Makanya aqua dulu gitu ya. Gitu dia bilang. Itulah cara-cara bagaimana meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kalau nilai perusahaan naik, maka perusahaannya laku, produknya laku, bisa bersaing, akan jadi leader, pemimpin, pastilah nilai atau harga sahamnya naik, sudah pasti. Karena itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Sama dengan saudara. Jadi kalau saudara nanti lulus dari STIMA IMI Master Management dengan nilai A, itu yang namanya manajemen keuangan, bukan amin ya, apalagi bukan B+, benar, menguasai benar, maka nilai saudara naik. Jadi nanti mengajar S1 manajemen keuangan STIMA IMI kan gitu, atau di tempat lain. Tuh. Nah, coba nanti dengarkan lagu Anak Medan. Ya. Coba putar nanti Anak Medan. Anak Medan itu bilang gini, biarpun saya jadi kambing di kandang sendiri, tapi saya menjadi harimau di kandang lawan. Nah gitu. Ya. Begitu dia bilang. Jadi biarpun kita di STIMA IMI cuma biasa-biasa saja, tapi di luar STIMA IMI kita hebat dengan membawa nama STIMA IMI. Kemarin saya ikut yang namanya Diklat Pekerti. Ya, dari 150, ya lumayan, saya nggak hair. Ini masih ditunggu nih. Masih ada yang hair, lucu juga. Dosen yang udah dokter-dokter pun masih hair juga ya, lucu juga ya. Nah, tapi kan karena 17 tugas. 17 tugas itu tidak semua kita ngerti. Nah, yang ngajar itu MPD semua, dokter pendidikan. Jadi dia konsentrasi pendidikan. Bingunglah kita semua kan. Tapi kan saya dokternya memang pendidikan, S2-nya yang master ekonomi, kemudian S1-nya ekonomi. Jadi bisa ngikuti mereka. Akhirnya saya apalagi buat, nanti saya mau buat ini, Canva ya. Mau buat Canva, jadi saya putar aja video saya dengan saya kasih link. Saudara belajar itu situ, saya diam aja.
Nah, diajarin gitu. Saya bikin kemarin karena dosen atau instrukturnya minta buat Canva, ya buat Canva. Nah, lumayan nilainya 85 ya. 85 itu dapat A kata mereka ya. Lumayan gitu. Saya bikin tuh. Nah, maksud saya gitu di kandang lawan atau di kandang orang. Jadi kalau misalnya intermezzo nih. Katakanlah misalnya MU main di kandang bukan kandang dia, main di kandang lawan. Dia menang 3-0. Nah, itu kan jago berarti kan? Tapi kalau main di kandang sendiri, supporternya dia. Terus stadionnya 90% itu adalah supporternya MU menang 3-0. Nah, itu nggak ada apa-apa. Kalau orang anak Medan bilang nggak ada apa-apanya itu. Anak Medan itu jago di kandang lawan. Kalau kandang sendiri katanya dia paling kambing yang tidak ada. Atau maaf ya, kalau misalnya tikus dikasih air kecemplung gitu, mana lah ya, culun atau apa gitu dia bilang. Harus menang di luar kandang gitu. Artinya tidak jago kandang kata. Nah, kalau saudara kembali, saudara bisa menaikkan nilai perusahaan, sudah pasti yang namanya harga saham saudara naik. Nah, itu. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita lanjut lagi ya. Di perusahaan ya. Jadi kalau saudara baca bukunya Basu Swasta, itu ada kalau nggak salah bisnis modern nama bukunya ya. Ada di perpustakaan saya, tapi nanti kalau mau saya ambil boleh juga sih, cuman nantilah motong waktu ya. Jadi ada yang namanya perusahaan tunggal, ada misalnya seperti usaha dagang roti ya. Di tetangga saya ini ada dulu orang Bali punya perusahaan namanya Roti Purnama. Jadi dia tulis UD Purnama Roti ya, gitu ya, Roti Purnama. Nah, jadi dia bilang usaha dagang. Apa maksudnya? Jadi sebuah bisnis yang milik dari seorang, a business owned by a single individual. Jadi artinya hanya seorang diri dia memiliki perusahaannya, maka disebut perusahaan pribadi. Apa maksudnya? Kalau saudara misalnya saudara membuka perusahaan nih, saudara bisa mengalahkan katakanlah Rafael, atau bisa mengalahkan misalkan katakan si Eko yang eselon 3 bea cukai Yogyakarta misalnya gitu ya. Nah, uangnya banyak mau buka perusahaan. Saudara kan milih. Kalau saudara mau milih yang nama tunggal, kalau saudara tunggal, hitung-hitung. Hati-hati ya. Aturannya kalau tunggal, semua kerugian, semua hutang-hutang perusahaan itu ditanggung oleh harta kekayaan saudara. Tidak hanya harta kekayaan perusahaan. Nah, di kegerus itu harta yang sudah dikumpul 30 tahun, nanti tidak bisa dibatasi. Dia bukan satu entity. Yang namanya satu entity nanti adalah perusahaan terbatas. Apa PT perusahaan terbatas? Karena terbatas kepada apa yang saya tanam. Jadi kalau saya tanam di PT A misalnya sebesar 10 triliun, ya saya terbatas dengan 10 triliun. Uang saya ada 990 triliun lagi di rumah, tidak bisa dikutak-ngatik. Tapi kalau saya misalnya menggunakan sole proprietorship, artinya perusahaan tunggal, tadi saya katakan ada Made namanya itu ya. Nah itu punya usaha dagang Roti Purnama, itu karena dia usaha dagang pribadi, sifatnya sendiri, maka segala utang, segala kerugian yang ditanggung oleh perusahaan itu harus dibayar oleh kekayaan yang di rumah yang tadi saya contohkan 990 triliun tadi. Nah, rugi kan? Saudara-saudara jangan heran. Kalau saya bikin yang namanya, kan saya dulu ngajar akuntansi pengantar, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan.
akuntansi biaya. Suka saya bikin soalnya itu triliun-triliun. Tapi kan mahasiswanya pintar. Pak, kalau triliun mana nolnya? Ya, bikin aja dalam miliar. jadi saya bikin soal triliun, misalnya katakanlah 10 triliun. Pintar mahasiswanya dalam miliar. Berarti cuma 10.000 kan? Nah, itu kan kalau namanya hitung-hitung uang orang itu namanya latihan ya. Nah, jadi the owner maintain semua ya harus membayar hutang-hutang gitu, liabilities ya. Oke. Atau saudara nggak mau, aduh kalau saya menanggung sendiri, saya tidak pilih deh perusahaan yang tunggal gitu. Lalu apa? Ada partisipan, misalnya seperti ya CP ya, komanditer partisipan. Katakanlah misalnya nanti dari anggota CP bukan aktif anggota. Nah, anggota dibatasin baru sebatas apa yang saudara tanam. Tapi kadang-kadang juga kalau dia pengurus, uangnya yang dari harta itu diambil juga gitu ya. Diambil juga gitu. Gitu. Saudara mau pilih mana? Ada lagi banyak sekali kalau nggak salah si Basu swasta itu menulis sebanyak 27 bentuk perusahaan. Ya. Sekarang lebih gila lagi atau lebih, bukan gila. Sekarang lebih modern lagi, ada TBK. TBK ya. TBK itu adalah PT terbuka. TBK itu terbuka. Nah, yang pertama sekali melakukan namanya IFO. IFO itu Initial Public Owner ya, atau apa ya IFO itu ya. IFO itu yang pertama sekali di Indonesia dilakukan oleh Rahmat Gobel. Saya sangat yakin bahwa saudara kenal, paling tidak tahu nama Rahmat Gobel ya. Ini adalah bosnya Panasonic. Dia pikir kalau dia urus sendiri perusahaannya, waduh, repot saya nih ya. Lalu bagaimana caranya? Dia panggil semua karyawan. Karyawan harus memiliki semua saham di perusahaan ini. Artinya perusahaan ini menjadi milik semua perusahaan, semua karyawan. Apa maksudnya? Ada dua saudara yang perlu ingat. Pertama, tidak mungkin terjadi koruptor atau korupsi. Kenapa? Saling menjaga. Kalau misalnya saya punya saham, saudara punya saham di perusahaan yang sama. Saya nggak mau dong, saudara korupsi, rugi dong saya. Saudara juga nggak mau dong, saya korupsi, rugi dong. Nah, saling mengawasi. Pinter nih Rahmat Gobel nih, orangnya hebat ya. Kemudian dia tidak perlu banyak modal secara pribadi, tapi kan sudah dijual kepada karyawan. Nah, uang-uang karyawan itu dijadikan modal. Nah, tapi tetap dia pegang 51% ya. Kenapa 51%? Di dalam dunia bisnis kita harus bisa mengontrol semua yang namanya kebijakan dari perusahaan. Jadi kalau nanti mau voting 51 suara kita sudah pegang. Lawan 49 sampai dunia kiamat nggak menang 49 dengan 51 dong. Selisih 2 suara. Ya kan? Kan sama dengan kalau saya maju Pilpres ya 2024 nih. Jadi mahasiswa semua mendukung saya, mahasiswa saya banyak. Belum lagi saya ngajar di PIM 1, PIM 2, eselon 1, eselon 2 di pemerintahan. Nah, itu kenal yang namanya Whittler kan? Wah, menang 51. Ya pasti saya udah jadi presiden, nggak usah 2 putaran. Kan gitu kan? Nah, itu juga gitu perusahaan. Kita harus mampu mengontrol dengan cara menguasai 51 saham. 51 maksudnya 51%. Ya. Jadi 51 suara.
sampai dunia kiamat nggak menang yang 49 kalau voting. Tetapi yang 49 nggak mau voting. Biasanya dia kerasa kerusuk atau gerilya. Gimana caranya mempengaruhi yang 51 ini. Tapi kan nggak mungkin 51 pengaruh, orang kita pemiliknya yang 51 sendiri. Jangan 51 rame-rame. Nanti ada yang masuk angin lagi tuh, bocor lah kan gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Nah, itulah yang membuat menjadi hebatnya Rahmat Gobel. Lalu dia TBK, dia keluarkan semua, tenang-tenanglah dia sekarang duduk-duduk. Panasonic berjalan lancar sekarang. Liga pertama sekali ya. Nah, kita lanjut. Kalau saudara belum bertanya, ada general partnership ya. Nah, ini juga masih unlimited liabilities. Ini yang saya katakan kalau nanti yang namanya limited artinya sebanyak apa yang kita tanam di dalam perusahaan itu ya. Ini ada dua nih general partnership, ada limited partnership, ada yang tidak unlimited ya. Nah, lalu ini corporate. Nah, ini corporate inilah yang limited. Business entity tadi saya katakan. Entity perusahaan beda dengan entity rumah tangga. Ya. Jadi dia tidak bisa. Jadi a business entity that legally function spread and apart from its owner. Jadi sebuah perusahaan ya yang usahanya itu sangat-sangat dibatasin, dari spread aja tidak bisa ya. Lalu owner liabilities is limited. Nah, pemegang saham atau owner hanya terbatas saja. Arti dia batasin aja, jadi tidak bisa liabilitiesnya, utangnya itu ditarik-tarik uang dari rumah, tidak, limited, terbatas, ya sejumlah, nah ini, to the amount of their investment in the firm, sejumlah investasi yang dia lakukan atau mereka lakukan ke dalam perusahaan. Nah, jadi limited to the amount of their ya investment in the firm, gitu ya. Jadi enak, udah tenang aja. Jadi kalau saudara punya uang banyak gitu ya, katakanlah mau pemula, nggak usahlah. Katakan misalnya punya uang 2M, mau pemula, ya boleh. Tapi buka perusahaan apa ya PT 2M-nya? Bisa saja, gitu ya. Tinggal saudara mau pilih apa? Mau pilih perseorangan, atau partnership yang terbatas, atau partnership tidak terbatas, atau partisipan, macam-macam lah itu ya, saudara. Gitu. Kalau saya sukanya perusahaan terbatas, PT atau corporation ya, corporate ya, itu yang paling enak. Jadi saya dibatasin, misalnya saya tanam uang 10M, ya udah kalau rugi 10M saya hilang, udah gitu aja. Masih banyak lagi di rumah kan gitu kan. Itu. Jadi kalau misalnya tidak terbatas unlimited, udah repot saya. Nanti rumahnya terjual, terus saya kemana? Tinggal di mana kan gitu kan. Itulah kadang-kadang pengusaha itu hari ini kaya, besok miskin. Besok lagi kaya. Itu karena dia memiliki perusahaan perseorangan. Jadi kalau dia misalnya tidak perseorangan, sekarang orang maunya ya TBK. Ya. Katakanlah misalnya perusahaan apalah gitu, sekarang TBK. Karena dia harus tenang hidupnya di rumah. Baca koran, kemudian lihat perusahaannya naik, mantap. Itu. Kalau tidak RUPS, ganti tuh. Ternyata presiden direkturnya Witler itu tidak mampu, tidak punya yang namanya kemampuan bisnis, dan tidak punya sense of belonging terhadap perusahaan. Jadi tidak bertanggung jawab, hanya merasa punya kedudukan presiden direktur aja. Nah, ganti RUPS itu 51% pemegang saham berkuasa atas 49. Sekalipun
saham di perusahaan itu ada dua. Ada yang namanya preference stock, ada yang namanya common stock. Memang preference stock itu hanya paling banyak 10%, yang 90% itu ada common stock. Tapi bisa digoyang ya. Tapi kalau kita pemilik 51%, tidak bisa goyang-goyang. Apa itu goyang-goyangnya? Baik, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini ada corporation ya, market financial. Nah, ada 3 badan atau ada 3 institusi ya, institusi. Saya kadang-kadang kalau ngomong kecepatan salah. Jadi kayak sushi gitu ya. Padahal yang paling enak makan sushi teh ya. Sekali makan jegrek itu udah di atas 1. Karena apa aja diambil, apa aja dipesan ya. Itu sushi teh ya. Mau di mana aja sushi teh ada ya. Ada di Kelapa Gading, ada di Ayon, macam-macam lah ya. Oke, kita lihat nih 3 institusi ya. Oke. Ada yang namanya investor, itu kayak kita lah ya. Kemudian ada corporate, yaitu perusahaan atau PT. Ada government, yaitu pemerintah. Pemerintah ini harus ini juga dibatasi. Dalam hal apa dia ikut campur tangan ke perusahaan ya. Kalau misalnya dia bicara tentang teks, maka government-nya adalah Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau misalnya dia bicara tentang investment, berarti Badan Penanaman Modal BPM ya. Atau kalau dia nanti dengan apa, nah itu bicaranya itu ya. Baik. Kalau seorang investor itu memberi uang kepada corporation, kira-kira apa yang diperoleh oleh investor? Biasanya saham ya, atau kalau nggak saham mungkin bunga ya. Kita lihat ya apa yang dilakukan. Nah, investor kasih uang cash ke perusahaan. Lalu perusahaan kasih apa ke investor? Securities, artinya saham ya. Nah, perusahaan punya berapa satu lembar saham nilainya? 1 juta kah? 10 juta kah? Nah, jadi kalau investornya tanam 100 juta, kemudian misalnya corporate itu punya securities ya, 1 lembar ya, 1 atau per share itu misalnya 1 juta, maka si investor dapat 100 lembar. Nah, hati-hati ya. Saya sekarang sudah punya 100 lembar nih. Berapa ini yang namanya stock price-nya? Apakah 2.000 perak atau 200 perak? Bagaimana nanti manajer atau direktur keuangan menaikkan dari 200 perak per lembar saham menjadi 300 atau berapalah, tapi lebih dari 200. Nah, itu. Lalu ada lagi investornya ini misalnya ngasih apa? Land kah atau apa gitu ya. Nah, atau secondary market artinya ada pasar modal, ada pasar uang ya. Nah, dia ngasih apa ke perusahaan ya. Nah, jadi perusahaan malah memberikan cash flow ke secondary market ya. Nah, lalu cash flow ini bisa bayar apa? Ya, nanti kalau kita membuat laporan keuangan itu selalu ada yang namanya neraca awal, ada yang namanya adjustment, ada neraca awal yang setelah disesuaikan, ya. Kemudian ada nanti rugi laba, ada neraca akhir. Nah, kita buat satu lagi kolomnya cash flow. Kemana dia? Cash flow ini bisa membayar pajak, bisa membayar bunga kepada yang namanya secondary market, ya. Nah, atau nanti cash flow itu ternyata tidak semua ditanam atau dibayar, ada lebih. Maka lebihnya itu menjadi return earning. Return earning ini artinya laba ditahan. Laba ditahan ini bisa ditaruh apa? Bisa menjadi reinvestment atau bisa ditanam untuk membayar yang namanya nanti
apa ya yang didapat dari perusahaan itu? Biasanya uang ya, dalam bentuk saham bisa, ya, bisa juga dalam bentuk uang ya. Nah, jadi dia misalnya tidak hanya dapat bunga atau saham, terus ada harganya nih saham ini. Nah ada reinvest ya, cash flow bisa bayar reinvest ya. Nah, atau bayar dividen kepada investor atau secondary market dividen. Nah, nanti kita bicara tentang kebijakan dividen. Mana caranya dividen ini dibayar? Dividen tadi saya sudah katakan ada dua bentuk saham, ada preference, ada common stock. Kalau preference ini disebut juga namanya saham prioritas. Dia tidak pernah hangus. Jadi ada 3 tanggal yang akan dilakukan oleh perusahaan. Tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal pembayaran. Jadi kalau misalnya dia memegang preference stock, dia abaikan aja itu semua nggak masalah. Perusahaan tetap berutang kepada orang itu. Tapi kalau common stock, dia tidak catat pada tanggal pencatatan sahamnya, maka dia tidak akan dibayar. Atau dia sudah dicatat, tapi di jatuh tempo dia harus dibayar. Pada tanggal pembayaran dia tidak datang, lewat, hangus. Itulah namanya common stock. Orang kebanyakan ya, tapi yang prioritas tidak ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ada primary market ya. Nah, ya, market ini di mana dia bisa ya katakanlah sebuah saham bisa dijual dengan inisial buyer ya. Jadi inisial buyer ini misalnya Whittler. Saya bayar tuh. Inisialnya securitiesnya itu saham saya itu dengan nama saya. Dijual dengan nama saya, nama buyer namanya. Tapi bisa juga tidak ya. Ada yang tidak. Nah, ada secondary market. Secondary market itu secondary-nya bisa dengan bisa diperjualbelikan ya, sahamnya itu di trade ya. Trade itu artinya diperjualbelikan. Nah, bagaimana izin Pak dosen mau bertanya. Ya silakan. Oke, izin Pak dosen, saya Bu Dora mau bertanya Pak, tadi yang seperti Pak dosen sampaikan yang barusan, laba ditahan tuh untuk keperluan Cadangan modal yang ditahan uangnya itu bisa membeli yang namanya fixed asset atau mesin, bisa membayar utang-utang kalau terjadi kerugian, bisa membayar dividen, bisa melakukan reinvestment, bisa. Itu uang cash. Sangat-sangat bisa. Karena kalau uang yang on hand tidak banyak uang on hand. Kalau dia di bank prosesnya lama. Kalau yang namanya return earning ada uangnya itu di box. Ambil aja. Bisa. Sangat-sangat bisa itu digunakan untuk apa saja. Karena dia ditahan labanya. Kan kadang-kadang Oke, Pak dosen, makasih. Ya. Baik. Kita lanjut lagi kalau belum ada yang bertanya lagi ya. Nah, ini tadi yang saya katakan IFO itu, initial public offering-nya. Nah, jadi initial public offering ini terbuka. Sebenarnya Jambo tuh si Gobel itu hebat. Saya salut itu. Dia punya dari kecil dia punya perusahaan menjadi gede. Ada LG sekarang, ada Panasonic, ada apa. Tapi dia sudah senang. Karena sudah IFO, sudah TBK, dia tenang-tenang aja. Tapi tetap bisa mengontrol karena 51% sahamnya dipegang oleh dia. Jadi kalau ada orang memberontak, gimana ya? Oke, silakan aja. Ganti direksi, ganti kan gitu. Dia tenang aja, dia berkuasa atas perusahaan itu. Dia pinter juga.
Dia melepas, semua dilepas lah. Dia kan udah capek dia membesarkan perusahaan itu, tidak mungkin dia lepaskan begitu saja. Maulah, wah, rugi lah dia. Rugi dia ya. Aduh. Dia nggak mau. Nah, jadi ini yang pertama kali perusahaan ini adalah menjual saham kepada publik. The first time, pertama kali, the firm stock is sold to the general public. Jadi general public itu artinya masyarakat ya, publik lah. Pertama kali dia menjual stoknya itu kepada itu, baru nanti ke perusahaan. Ya. Kenapa? Kalau perusahaan nanti takutnya dia bisa mengendalikan perusahaan ya, yang mau dijual ini. Tapi kalau publik kan ya paling bisa dia banyak-banyak juga, dikit-dikit aja kan. Paling menguasai 1%, 2% gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan, kalau perusahaannya perusahaan gede, bisa diakuisisi ya. Bahasa kerennya take over. Nah, kalau perusahaan kita di take over, kita nggak bisa apa-apa lagi. Nanti bisa menjadi ada perusahaan baru, ya kita ngikut. Karena sudah di take over atau diakuisisi. Nah, itulah pinternya si Rahmat Gobel, dia tidak mau menjualnya itu ke perusahaan, tapi dia jual kepada karyawannya. Nah, dia cerdik pandai lah dia ya, cerdik pandai. Cerdik pandai itu di atas cendekiawan ya. Cerdik pandai. Baik, kita lanjut lagi ya. Recession new issue ya. Tuh. Jadi ada katakanlah saham baru ya yang dijual itu baik bisa dengan perusahaan yang sudah ready, stoknya itu sudah tinggal dijual, traded ya ke secondary market, bisa dia jual ke situ ya, bisa dia jual. Selain tadi dijual kepada publik, bisa dijual ke market, secondary market, bisa ke firm atau ke perusahaan lain. Ya. Nah, ya yang penting sahamnya itu siap untuk dijual. Ready has stock this that is traded. Nah, jadi dia harus sudah siap sedia untuk dijual. Jangan untuk hanya angan-angan aja. Nah, jangan tunggu. Makanya kalau kita membuat perusahaan, kita harus persiapannya itu matang ya, persiapannya matang. Nah, inilah kira-kira ya yang harus kita bahas di perkenalan perusahaan ini. Jadi ini tugas dari direktur keuangan. Ya, direktur keuangan ini punya tugas ini. Bagaimana dia mengatasi risiko terhadap return trade-off, ya. Kemudian bagaimana dia bisa menghitung yang namanya time value money. Ya. Nah, dia harus perusahaannya anjlok atau turun. Kemudian dia harus juga bisa menghitung cash non profit is king ya. Nah, jadi tidak mencari semata-mata profit ya. Tidak mencari semata-mata profit. Kemudian dia harus bisa meningkatkan nilai cash flow ya. Incremental cash flow dia tingkatkan. Nah, ini pekerjaannya berat sebagai seorang
direktur keuangan atau manajer keuangan. Ini sangat berat sekali ya. Ada 10 item yang harus dia kerjakan. Nah, tapi dia dibantu oleh ada yang namanya bagian akuntansi. Ya, kalau di perusahaan itu kan ada bagian keuangan, ada bagian akuntansi. Nah, dia bisa hitung-hitung itu dengan bantuan orang akuntansi. Ya, jadi kemudian dia harus juga bisa menguasai yang namanya competitive market. Ya, kuasai. Karena kalau dia tidak menguasai kompetitifnya, pasti dia kalah bersaing dong. Karena kalau kita hitung nanti misalnya, dalam perusahaan yang sama sejenis dengan kita, itu selalu dikatakan, kalau misalnya harga jual produknya, kompetitor kita lebih rendah dibanding harga jual kita dengan produk yang sama, pasti publik mencari yang lebih murah. Ya, pasti publik mencari murah. Kecuali yang lebih murah itu besok-besok ternyata kualitasnya di bawah kualitas kita. Itu dia akan bergeser nanti ke kita, dia pasti dia tinggalkan. Tapi kalau misalnya nanti produknya sama dengan produk kita, kualitas, baik kuantitas maupun kualitas, lalu kita lebih tinggi harga jual daripada mereka, karena mereka itu kompetitif kita itu bisa mencari raw material di bawah harga, kemudian dia bisa langsung ke pusatnya, labornya atau upah karyawannya rendah, maka dia bisa lebih rendah, sementara kita high cost. Nah, kalah kita bersaing, berarti kita tidak bisa mengalahkan kompetitif. Ya, kalau kompetitif kita tidak kalahkan dan kita tidak menjadi leader, ya, itulah. Saudara bisa lihat bagaimana laporan dari BEI, Bursa Efek Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya di papan atas, tapi karena suatu hal dia turun ke bawah. Ya, mungkin dia pertama sebagai leader, tapi turun ke bawah menjadi katakanlah 8 besar. Itu repot ya. Dia harus kerja keras lagi, kerja supaya bisa naik menjadi leader satu besar. Ya. Karena kalau kompetitifnya banyak, kita mengalahkannya itu kan berat juga ya, banyak. Nah, kita juga harus bisa mempetakan, kita petakan, kita ada posisi mana, kan? Posisi kita di level tengah kah, di level bawah, atau di level atas tapi paling bawah. Nah, kita petakan dulu. Itulah tadi yang kita nanti bisa menggunakan SWOT atau TOS, tapi itu hanya terbatas pada beberapa faktor. Ada faktor uncertainty itu jauh lebih mempengaruhi kebijakan kita. Nah, kemudian seorang direktur keuangan harus bisa juga membuat bagaimana efisiensi capital market. Ya, nah, harus efisien juga.
menutup mata, agen itu bisa lari dari kita. Kalau kita tidak memberikan insentif yang besar kepada agen, mungkin agen itu lari dari kita. Makanya kalau negara-negara maju, perusahaan besar itu men-take over perusahaan kecil, tapi tidak dimatikan. Perusahaan kecil itu tetap hidup, supaya dia bisa memasok apa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang men-take over dia. Nah, katakanlah kita main sekarang di otomotif. Otomotif itu tidak komponen-komponen mobil itu tidak semua Toyota. Misalnya, knalpot yang dipasang di mobil, karena Toyotanya itu Innova 2000 cc, ya, bukan yang 2004. Jadi knalpot yang dipasang di mobil Innova itu belum tentu merek Toyota, tapi merek dari tadi yang kita kuasai tadi. Kemudian tidak semua juga. Nah, jadi ada juga misalnya handle itu atau jok atau back clearing ya, itu tidak semua buatan Toyota, ada buatan pribadi yang misalnya dia sudah percaya sebagai orang yang bisa membuat jok rapi, halus. Ya, nah, dia dipakai lah. Tuh, jadi banyak sekali tugas manajer atau direktur keuangan. Kemudian ada lagi tax bias business decision. Hati-hati, teksnya yang mana dulu? Ada dua teks nanti mungkin ya. Ada teks perusahaan, ada teks employment. Ya. Jadi perusahaan biasanya sebagai bapul. Bapul itu badan pengumpul. Ya. Atau badan pemungut. Jadi perusahaan memungut teks dari employee. Nah, nanti itu kerjanya orang akuntansi, katakanlah manajer X. Ya, nah, jadi bisa dijabat itu. Anak saya itu tadinya kerjanya di Deloitte. Sekarang di mana ya dia? Dia 3 jabatan. Jadi manajer keuangan ya. Manajer keuangan, kemudian manajer tax, kemudian manajer apa satu lagi dia itu 3 jabatannya. Nah, itu apa artinya saya mau sampaikan? Perusahaan bisa mengecilkan biaya pengeluaran terhadap salary dari employee, gitu ya. Nah, karena 3 jabatan ditanganin oleh satu orang, paling lebih dikit lah. Jadi teksnya tidak akan mungkin bias karena dia manajer teks, dia manajer keuangan, dia manajer akuntansi. Nah, jadi ya
Ya, sebentar saya ke kamar kecil dulu ya. Jadi saya sebentar dulu. Iya Pak, silakan. Ya, Silakan Pak. ya. Stop dulu ya. Biar bisa. Gimana? Aman semuanya? Aman. Aman Pak Ketua. Lapar Pak. Aman Pak Ketua. Kalau lapar mah mules. Pak Ketua izin, ada slide-nya nggak ya ini? Saya nanti minta tolong di resumenya ya. Iya. Pak, Pusing. dosennya kemana Pak? Dosennya izin ke toilet. Oh, hati-hati kalau begini. Tenang, ini saya rekord. Nanti teman-teman bisa ulang. Jam lagi kok. Kalau bisa kan slide-nya Pak. Iya wajib pakai tuh slide-nya. Makan dulu guys. Nanggung kakak Selamat mau makan, yang lagi makan. makan. Lapar, Bu. Makan apa guys? Yang lagi makan hati-hati ya, harus ketangkap kamera nanti. Kan enak banget dibagi dong. Kak Dora makan Kak Dora. Iya. Pak Ando kenapa speakernya kesek-kesek kayak kesetrum gitu ya? Itu ke-mute. Ke-mute Pak Ando. Ke-mute Pak. Dibuka mute-nya. Iya, nggak ada dosennya on cam semua, cerah wajahnya. Pop me guys, pop me. Monggo kakak silakan. Katanya seblak. Bakso dong, bakso. Asal jangan diatok tuh diminum. Lagi kameranya dibuka, di foto tuh langsung tuh. Ah, setuju tuh, setuju. Akhirnya bisa ngeliat wajah Bu Dora. Iya. Ngeliat kakak Dora. Baru lihat muka nih Bu Dora ini. Ternyata cantik banget ya. Dari malam nih penasaran nih Bu Dora yang mana ya Bu Dora. Pasti taunya Dora the Explorer ya. Iya bener. Penasaran. Kak Maiska kembar ya? Kembar apanya, Kak? Kembar sama Semalam, yang semalam yang on satu cam lagi. berdua. Oh, teman kerja. Oh, Satu tempat kerja. Sekarang lagi bareng juga. jadi anak Salam kembar. kenal semuanya. Salam Kenal, kenal, Kak. Kenal kakak. Kakak Miske orang mana Kak Miske? Kupang. Oh sama kita ya. Sok Bukan. Kupang. Ikut Di tanya Kupang ya? kak. Ya, Kota Kupangnya ya. iya. Bagus tuh kotanya. Iya. Terima jam berapa? Jam 5 Kak? jam 6:30. Kan bukan di Kupang.
Nunggu dosennya lagi makan kali. sama Nunggu ngopi. dosennya kakak sedang ke toilet. Lagi manasin BMW. Berapa tadi tuh? 8. Berarti Tapi kedengeran loh. BMW 381i tadi kata dosennya ya. Ya, setahu saya BMW 318 itu mobilnya Playboy. Kalau setahu saya bukannya mobilnya Exmooth. Mobil Pak Boy ya, Pak? Ya betul, kayu mobil Fuckboy betul. Kita kapan nih ketemu di kampus? Mungkin nanti saat masuk offline, perkuliahan offline kakak. Ini Bapak Ketua Kelas diam saja. Bapak Ketua Kelas sudah pusing kah? Sama Pak, saya juga bukan lulusan ekonomi Pak. Pak Jajang sama Pak Anang tuh yang tadi memperhatikan terus tuh. Iya, sama kakak Setia tuh juga busuk banget. Pusing bukan jurusannya. Sudah saya tak paham jurusannya, slide-nya bahasa Inggris pula. Double Pak, saya tak paham ya Pak. Jadi lebih pinter Pak. Double ilmunya tuh Pak. Pak Anang aja sampai nggak bergerak gitu. Iya betul. Double ilmunya Pak. Bahasa Inggris sama ekonomi ya Pak. Tuh Mbak Ayu makannya enak banget nih. Sampai masih ngunyah. Tadi Profesor Haris WA saya. Jadi khusus untuk mata kuliah seminar manajemen, beliau diminta buatkan grup sendiri katanya. Oke. Itu Pak Ketua, untuk rekan kita yang mundur, bagaimana? Apa sudah disampaikan ke pihak kampus? Pak Cokronya memang udah nggak pengen lanjut. Dari Pak Cokronya. Untuk pembuatan kelompok seminarnya Pak Haris berapa kelompok Pak? Oh belum, saya belum tahu tuh. Nanti coba tanya deh. Nanti mungkin koordinasi di grupnya. Oh gitu. Iya Pak. Info-info ya Pak. Siap. Pak Ketua. Halo Pak Ketua. Oke, gimana Pak Ando? Grupnya terlalu banyak Pak Ketua ini. Kita bisa keluar sebagian. Itulah. Makanya ini grupnya kebanyakan ini. Makanya Download WA bisnis. Jadi kita tidak fokus. Grup doang. Pak Hatta, mau nanya, tadi yang dosen ini tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau kita semester 1 masih awal banget? Soalnya kan satu-satu banget ya dia tadi. Ngerti lah Bu, ngerti lah Ayu. Kalau saudara itu semester 1, tapi kan S2. nah, langsung dijawab Bu Febi sama Pak Dokter. Ya, ternyata kena perang. Bapak dosennya tidak ke toilet ternyata. Apa tadi yang kurang fokus? Kan makanya saya tanya, tadi saya mau pretest. Apakah kelas ini sama dengan kelas yang kemarin? Itu protes, karena saya membawakan slide-nya dalam bahasa Inggris. Tapi kan saya mengantarkannya bahasa Indonesia. Kalau memang nggak mampu. Siap salah Pak dosen. Kan gini, kalau saya dulu masuk di UI, itu minimal 450 TOEFL-nya untuk S2. 500 minimal untuk S3. Nah, saya di UI dulu ya S2-nya. Nah,
Jadi semester pertama itu langsung digenjot itu. Siapa tadi yang bertanya? Tahu nggak ya Pak dosennya ini kalau kita semester 1 nggak ada urusan itu. Begitu masuk ini tugas. Nah, satu orang harus satu buku, harus satu buku lagi satu kelompok. Ini kan tadi saya bilang udah ini mau saya pretest nih. Kira-kira bisa nangkap nggak ya gitu. Gimana nih? Gimana maunya? Terima kasih Pak dosen atas pretestnya ke kita. Cuma tadi saya udah mengacungkan tangan Pak mau bertanya, cuman mungkin Bapak belum perhatikan jadi ya. Oh iya saya nggak lihat resign-nya, ada aja. Iya tadi saya raisen. Oh ada raisennya saya. Sebab saya langsung nyalain mic, gak enak motong Bapak lagi bicara. Oh ya sekarang gimana? Mau tanya apa? Tadi terkait Panasonic Pak. Ya. Yang tentang berbagi saham kepada karyawan gitu tadi Pak ya. Betul. Kalau kebetulan saya memang bukan jurusan ekonomi gitu kelulusannya, cuman setahu saya di ekonomi bahwa prinsip ekonomi itu mengeluarkan modal sedikitnya untuk keuntungan sebesar-besarnya. Kalau seandainya dia sahamnya berkurang, bukankah nanti keuntungan dia akan berkurang gitu Pak? Itu. Jadi saya agak apa ya, pemikiran saya agak bentrok gitu dengan di bisnis ini kan fokusnya mencari keuntungan, sedangkan kalau dia berbagi saham maka keuntungan akan berkurang. Masuk ke siapa Pak Rahmat Gobel tadi gitu ya Bapak contohkan ya. Nah seperti itu mohon penjelasannya Pak lebih lanjut. Terima kasih Pak. Oke, tadi ada bentuk-bentuk perusahaan. Jadi kalau saudara mau 100% keuntungan milik saudara, saudara hanya bisa menggunakan bentuk perusahaan persorangan. Tapi tanggung jawab saudara juga lebih besar. Di samping modal saudara di perusahaan, termasuk harta perusahaan, harta rumah tangga juga harus bertanggung jawab untuk kerugian. Nah, kalau ini tadi dia batasin, dia mungkin sudah capek sorangan, ya, dia batasin, memang berkurang, pasti berkurang. Nah sekarang dia hanya 51% dari 100%, kan gitu ya. Tapi dia lebih tenang hidupnya. Gitu. Nah, kemudian gini, apakah yang dihitung itu jumlahnya atau rupiahnya, gitu ya? 51% tentulah dia berkurang 49% karena dijual pada orang lain. Tapi kan bisa jumlahnya itu lebih gede. Misalnya kalau dia persorangan, hanya dia berpikir sendiri, karyawannya itu nggak terlalu termotivasi untuk bekerja keras, ya begitu-begitu aja, nah dia capek juga kan gitu misalnya kan. Nah, jadi akhirnya jumlah rupiah yang dia terima, misalnya paling juga cuman katakanlah 1 M, tapi begitu dia jual mungkin 3 M, dengan catatan dia lebih santai mengurusin perusahaan. Itu udah pasti berkurang, Tapi jangan salah, banyak cara, misalnya kalau dia semakin kalau karyawan itu yang membeli saham, katakanlah kita nih tadi kelas ini ya, semester 1 tadi dia bilang, itu dosennya ngerti nggak kalau kita semester 1 nanti? Ya, kita kalau nggak salah 39 orang ya. 39 di absen 39. 48. Iya dok, 39 yang sudah isi KRS dok. Tapi ini sekarang total 49. Ada beberapa mahasiswa yang belum dapat NIM, jadi belum bisa ngisi KRS. Oke. Katakanlah di 49 nih ya. Nah, 49 ini kita sama-sama memiliki saham di satu perusahaan. Dari 49 nggak mungkin dong ada satu orang mau curang, biarkan, nggak mungkin. Nah, jadi nanti saya juga enak aja, saya kerja keras, kamu tinggal ngutip-ngutip aja. Nggak bisa, mari kita kerja keras semuanya. Itulah strateginya si Rahmat Gobel itu, dia tidak jual kepada perusahaan atau ke market, second market itu. Dia tidak jual ke perusahaan.
Karena kalau perusahaan take over nanti itu perusahaannya, habis sudah. Tapi dia jual ke karyawan. Nah, karyawan gajinya dari mana? Dari perusahaan. Jadi dia harus kerja keras untuk meningkatkan gaji dia lebih tinggi. Jadi harus kerja keras. Semakin keraslah pekerjaannya karyawan itu, berarti apa artinya? Di akhirnya apa? Semakin keras kerjanya. Semakin tinggi nilai perusahaan, kan gitu kan? Semakin tinggi nilai perusahaan. Nah, keuntungan jauh lebih besar gitu. Baik, Pak. Kira-kira apa lagi? Ada tadi maka keuntungannya bisa sama dengan saat dia memegang saham 100%, begitu, Pak? Betul. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya, oke. Itu yang paling benar ya. Oke, kita lanjut kalau tidak ada lagi ya. Kita lanjut lagi. Mana tadi dia? Saya harus share screen. Tadi udah saya stop dulu ya. Saya harus share screen lagi ya. Oke. Nah, ini tadi berada pada tax bias business decision ya. Nah, semua yang namanya resiko tidak pernah sama, tidak pernah not equal ya. Risiko masing-masing beda ya. Nah, seorang direktur keuangan atau seorang manajer keuangan itu harus mampu bagaimana menghitung risiko. Apapun risikonya, misalnya risiko ketidakmampuan membeli bahan baku, risiko tidak mampu membuat biaya lebih kecil, biaya variabel. Yang bisa dikecilkan itu biaya variabel ya. Kalau fixed cost, namanya sudah juga fixed cost. The fixed, nggak mungkin dia akan turun, ya, kecuali ini itu hanya pengalamannya negara lain ya. Negara lain itu pada waktu kemarin pandemi itu para direktur perusahaan itu memotong gajinya untuk dikasih ke pemerintah untuk membiayai obat-obat pandemi. Jadi mau makan apa? Ini ada kuliah di dalam kuliah ini. Bocor. Ah, baik. Di kita nggak terjadi itu. Kita nggak terjadi. Jadi dipotong ya, semua gajinya dipotong. Tapi ya tidak misalnya 100.000 potong 100.000 yang makan apa dia? Dipotonglah kira-kira 30% dipotong. Ya. 30% ini dikumpulkan untuk biaya obat namanya COVID-19 itu. Nah itu bisa terjadi. Jadi kalau perusahaan juga, kalau dia misalnya menderita kerugian, itu bisa dipotong. Tapi tidak mungkin, nanti pasti disalahkan dewan direksi. Direksinya ini ngerti nggak ya bagaimana memimpin perusahaan supaya perusahaan itu memiliki nilainya tinggi. Lalu yang namanya stockholder itu memiliki nilai tinggi juga karena setiap share-nya itu dia mendapatkan dari tadi saya contohkan 200 menjadi 400 gitu kan lembar saham gitu. Jadi itu harus tahu dia, nggak bisa nggak tahu. Nah, direktur keuangan itu biasanya lebih capek dari direktur-direktur lain. Karena dia juga harus tahu problem yang dialami oleh direktur pemasaran. Sekarang gini, dia mau memasarkan barangnya, sudah jadi nih. Ya? Dari mulai raw material, baru in proses, ya, menjadi barang jadi, good ya. Jadi barang jadi is good, kemudian mau dijual nih ceritanya. Lalu nggak ada duitnya untuk memasarkan, gimana?
problem juga bagi direktur. Gimana sih Bapak? Bukan direktur keuangan, dia hanya memasarkan. Orang sudah jadi, dia sudah buka iklan, tapi iklan juga belum dibayar. Ini gimana nih? Diomelin tuh. Nah, dia juga harus mengetahui apa problem yang ada di marketing. Nah, itu juga di produksi, itu juga kerjasama. Jadi dia sebenarnya Vice President itu sebenarnya direktur keuangan itu, Vice President sebenarnya. Cuman kalau perusahaan kan ada Presiden Director, Vice President, kemudian ada Secretary firm, ya, sekretaris perusahaan, ada itu sekretaris perusahaan, kemudian baru para direktur, gitu ya. Sekretari firm itu atau sekretaris perusahaan itu biasanya ada orang bilang general manager, di atas manajer lah. Nah, dia harus tahu tuh segala risiko, dia hitung semua. Jangan sampai ya kalau berhenti itu apa namanya itu? Stagnan ya. Oh, stagnan mati itu semua. Oh, ribut itu bakar-bakar ban nanti itu perusahaan nanti ya. Demo tuh yang namanya karyawan. Jangan sampai gitu. Nah, kemudian ada etikal ya, yang dilema etikal itu, tapi di mana-mana selalu ada dalam bidang finansial. Selalu ada. Jadi tidak mungkin kita bisa melepaskan uncertainty. Uncertainty itu certainty justru certainty ya. Jadi yang tidak jelas-jelas itu jadi jelas sebenarnya. Yang tidak pasti-pasti itu ternyata pasti ternyata. Kan? Makanya kalau ada orang bilang, biasanya Pak harganya sekian, dalam bahasa Sundanya biasa nama harganya sekian Pak, tiasana, nggak ada tiasana, ada biasa-biasanya. Oh, kenapa? Setiap detik terjadi perubahan. Siapa yang tahu di belahan dunia sana kemudian perusahaannya anjlok yang mempengaruhi kita punya negara? Bisa. Sekarang Turki ini katanya bangkrut. Untung aja ya, negara kita presidennya pinter, kita nggak ikutan bangkrut. Tapi beberapa negara ikut bangkrut karena bangkrutnya sana. Kemudian mungkin dia lebih banyak G2G, mungkin mereka melakukan transaksinya. Nah, dia bangkrut. Jangan gitu. Jangan sampai ada presiden lari ke luar negeri, negaranya bangkrut. Jadi ini perusahaan bahaya itu ya. Tidak boleh itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke time value ya. Pak Dosen. Halo. Ya. Ya. Saya mau nanya. Nah, terkait risk nih. Ya. Nah, kan setahu kita kan risk itu kalau terkadang ya di manajemen itu, kalau ya mau divisi risk atau departemen risk itu dianggap memperlambat atau menghambat penjualan ya. Karena terkadang kan sebenarnya risk itu ada mitigasi risiko ya yang dibuat mereka, yang terkadang rule of the game-nya itu ngeganggu dari penjualan sendiri. Gitu. Nah, yang saya tanyakan, gimana cara kita ngasih tahu kalau contoh yang misalnya gini, tanpa kita ada mitigasi, kan risk ini kan ibaratnya kayak gini, kita bawa mobil balap, tapi kita punya rem, terus kita punya airbag sama lampu jauh gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya mitigasi risiko, itu sama aja kita kayak mobil balap tapi nggak ada remnya, nggak ada airbagnya. Nah, sekarang betul. Nah, menjelaskan ke teman-teman pemasaran atau sales lah ya. Nah, itu terkadang sulit sih kalau kita sebagai manajer keuangan ataupun direktur keuangan. Gitu, bahwasanya sebenarnya apapun bentuk kita bisnisnya, kita harus punya mitigasi risiko. Kita juga harus ada risk management kan gitu. Nah, itu dari kacamata dokter gimana? Nah,
Lalu itu yang orang pemasaran, orang produksi, ya, kemudian orang yang lainnya atau istilah kita departemen lah ya, departemen production, departemen pemasaran, departemen lain itu selalu memasukkan risiko, tapi risikonya masih dapat di-cover oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh manajer keuangan. Jadi kalau tadi saudara bilang risikonya menghambat pemasaran produk, itu terlalu besar kali dia menghitung risikonya. Ya. Mungkin risiko yang dia katakanlah pemasaran, mungkin biaya iklannya naik, itu mungkin. Ya. Hanya itu, kalau risiko misalnya tidak terjual, itu diganti aja itu direktur pemasarannya. Itu bukan risiko namanya itu. Ya, misalnya tidak terjual perlu dana sekian, ganti aja. Itu tidak bisa. Manajemen risiko yang dipelajari oleh orang-orang di ekonomi itu membuat risiko sekecil mungkin. Artinya risikonya bisa di-cover oleh direktur keuangan, terutama di bidang finance-nya. Kalau di bidang teknisnya itu tahu bagian manajemen risiko. Apa risikonya? Misalnya dia tidak bisa menjual barang kita. Nah, kenapa dia tidak bisa menjual barang? Apa? Karena harus ada reasoningnya dong. Reasoningnya apa? Nah, dari reasoning itu nanti kita analisis. Ini mungkin ini bukan risiko ini namanya. Ini dibuat menjadi orang ketakutan. Tapi risiko itu selamanya risiko itu harus bisa diatasi, kecuali kemarin di filmnya Touch with Cinta ada si Hoki, selang remnya diputus, mobilnya nggak punya rem. Nah, itu betul tadi pembalap remnya kagak ada itu ya nggak bisa, itu kan itu resikonya bukan resiko tuh, itu nama gimana ngomongnya ya, itu bukan resiko. Resiko itu misalnya semuanya safe. Ada remnya, ada helmnya, ada setirnya bagus, bannya mulus, semua. Kemudian bautnya oke. Kalau kita masuk di pit stop gitu ya apa? Pit stop atau on stop ya? Pit stop itu nanti itu lagi ya guguk atau apa deh? Pit stop. Itu masuk kita kan? Masuk di situ ganti ban menggunakan misalnya tenaga angin, nah, gitu kan? Nah, itu nggak mungkin. Risikonya paling kalau dia papasan, dia tidak lihat spion, risikonya mungkin baret. Nah, tapi ya, kalaupun risiko terbesarnya tabrakan, tapi pasti tidak mati. Jarang sekali ya pembalap mobil itu mati pengemudinya, kecuali motor. Kalau motor kemarin di Sepangnya, di mana kemarin tuh di Tokyo mati itu ya, GP. Ya, yang sampai Valentina Rossi bersedih hati temennya mati itu. Nah, itu mungkin, tapi aduh itu jauh sekali lah ya, 1 dari sekian ribu lah ya pembalap itu mati. Biasanya walaupun kesenggol, hancur motornya, orangnya jalan kaki di balapan gitu ya, di race-nya itu. Nah, gitu. Jadi risiko yang dimasukkan di dalam risiko setiap bagian itu adalah risiko yang dapat di-cover. Itu tadi saya katakan, kalau dia tidak bisa menjual produk kita, apa reasoningnya? Nah, dari reasoning itu kita analisis, kalau itu memang tidak bisa, saya juga belum tahu ya, saya kan harus lihat dulu isunya. Isunya itu apa? Kalau isunya itu nggak kita tahu, nggak bisa juga kita ngomongnya, bisa juga kita ngatasin. Tapi resiko yang dimaksud all risk in not equal, artinya tidak sama setiap bagian resiko itu, tapi resiko itu bisa ditanganin, gitu loh maksudnya. Bisa. Nah kalau nggak bisa ditanganin, urusannya stagnan, udah. Itu kalau bahasa saya mengada-ada. Tidak ada resiko yang tidak bisa diatasi oleh perusahaan, ya. Tetapi risiko sekecil apapun
harus dimasukkan di dalam laporan keuangan supaya bagian keuangan bisa menalangi atau mengcover, istilah yang paling enak itu mengcover ya, mengcover. Itu kira-kira. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke time value of money ya. Baik, saya lihat dulu ya. Tapi ini kita tinggal berapa menit nih kita? 15 menit ya? 7 menit. Hah? 7 menit, Prof. Hah? 6 menit, Pak. Waduh, 6 menit. 7 menit. Cuman judul doang berarti nanti. Judulnya doang nih, oke lah, nggak apa-apa judul doang ya. Doangnya nggak ada. Ntar saya ini dulu ya, supaya ini. Nah, supaya saudara nanti gimana itu time value money. Oh, kita sampai 20-30 ya? Iya, Prof. Oh, mantap. Ya, Pak. Ya, ya. Kita share dulu nih ya. Kita share. Ya, Pak. Oke. Biarpun dengan cuman judulnya aja, tidak apa-apa lah ya. Nah, jadi ada yang namanya chapter 5 dari buku Kewon. Itu kan saya bawa. Kenapa saya pakai Kewon? Anak-anak UI itu pakainya Kewon. Jadi kita samakan aja. Kita juga bisa mengerjakan sama yang di sana kan. Estima harus lebih besar dari sana dong kan gitu ya. Oke. Jadi time value of money itu ya. Artinya kalau saya punya uang sekarang 1M, apakah saya buat apa? Itu karena kalau sekarang punya namanya present value. Tapi kalau saya baru mengharap uang 1 miliar 3 tahun lagi, namanya future value. Nah, future value yang 3 tahun yang akan datang 1 miliar itu berapa nilainya kalau dihitung sekarang? Rumus bakunya, kalau present value, itu sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. 1 ditambah I pangkat N ya. Jadi berarti 1 misalnya katakanlah I-nya itu 5%. Berarti 1 dibagi 1 ditambah 0,05. Artinya 1 dibagi 1,05. Nah, selamanya yang namanya present value pasti lebih kecil dari 1. Nah, kalau saudara punya buku manajemen keuangan, ada namanya daftar anuitas. Ya, di belakang itu ada anuitas. Kalau saudara terlalu berat melihat anuitas di belakang buku manajemen keuangan, saudara bisa beli yang namanya buku atau daftar logaritma. Ya, di dalam daftar logaritma itu ada yang namanya kalau future value itu bunga majemuk namanya. Ya, jadi kalau misalnya saudara beli nanti bukunya Kewon itu di halaman appendix ya, appendix B itu ada compound sum of $1. Compound sum itu jumlah majemuk ya. Nanti ada yang namanya present value of $1 itu di appendix C ya, C ya di C. Nah, macam-macam nanti itu saudara bisa lihat kalau saudara lihat. Nah, kalau present value selalu 0,0. Cobalah 1 dibagi 1,05. Kan dibagi ya, berarti apa? Ketemunya 0,990. Nah, atau
Kalau dia misalnya 5% tadi saya katakan, maka tahun pertama itu menjadi 0,952. Nah, gitu. Tapi kalau future value itu rumus bakunya pasti lebih besar dari 1/1 ditambah I pangkat N tadi. Nah, gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi ini ada uang dimasukkan gitu. Berapa kita dapat? Nah, ini ada compounding and discounting single sum. Jadi artinya jumlah tidak majemuk ya. Karena dia discounting ya, diskon ya. Compounding ya, single sum. Nah, itu. Nah, karena sudah persis 20-30, ya terpaksa saya cuma kasih judul. Jadi nanti mungkin minggu depan saya ulangi ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, siapa yang mau bertanya? Sorry. Foto dulu, foto. Siapa yang bisa bantu foto? Ya, silakan. Udah difoto? Open kameranya dong. Open Oke, cam, siap. open cam. Ya. Kita hitung, Prof. Ya, hitung. Silakan. 1, 2, 3. Page 1. Page 2-nya nih. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Prof. Udah, cuma 2. Cuma 2 ya? Oke, cuma 2. Oke. Jadi kirim ke saya ya, soalnya akan saya masukkan di pertemuan kita, pertemuan pertama. Oke, selamat malam, sampai ketemu di Izin, minggu Prof. depan. Ya. Prof, nomor profesor boleh kami minta? 0812 0812 8384 8384 4401. Maaf, Prof. 4401. 8401. Sorry, bukan gitu. 0812 Iya. 8384 Iya. 4401. 4401. Triple-nya 44 triple. Baik. 01 di belakang. Oke. Baik, terima kasih. Nanti dikirim ya. Oke ya. Baik, Prof. Makasih. Ya, Prof. Makasih, Izin Prof. Selamat malam. Makasih, Prof. Sampai jumpa, Prof. Selamat istirahat. Makasih, Prof. Selamat malam. Selamat malam, rekan-rekan. Terima kasih. Pastikan dulu sudah tidak ada. Nah, baru sekarang boleh ngegibah nih. Mari kita panggilkan mana Mbak Feby. Mbak Feby. Tadi kantinnya sempat berhenti ya. Kak Feby gimana Kak Feby, aman Kak? Kak Feby gimana? Udah daftar wisuda belum? Aman. Mau nangis dah. Ini udah nggak ada kan? Ini muncul lagi nih. Masih ada nih. Bunda dia masih ngomongin. Login pakai akun lain. Login dengan akun admin. Ini kan link Zoom-nya dari Stima IMI nih. Nanti rekam kayaknya. Oke, teman-teman cukup ya malam ini. Oke. Selamat istirahat teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, saya N ya. Saya N ya. Saya N all ya. Semuanya sampai ketemu Sabtu depan. Selamat malam mingguan. Selamat malam minggu semuanya. Saya N meeting for all ya. Senin. Bye bye.